Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, dalam kegiatan hari ini, pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah berperang hari hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di lab yang tercinta ini. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga menuju dan selalu ke zaman yang terang. Baik, Bapak Ibu, dalam kegiatan hari ini ada pun susunan acaranya diseminasi aksi nyata, yaitu tentang budaya positif oleh Bapak Agus Haryanto SPD. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga kata sambutan dari kepala sekolah, yang keempat ice breaking, yang kelima penyampaian materi, 6 diskusi atau tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, mari kita kegiatan yang pertama, membuka acara ini dengan membaca basmalah. Baik, selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Aswati kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membacakan doa untuk agama lain dapat menyesuaikan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan muwazzi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan muwazzi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka jamal afiyah wa ilahi qulina wa nasbaina. Allahumma bika asbana wa bika amshayna wa bika nahya wa bika amut. Allahumma jama'na hadza jama'a makuna. Allahumma tawwi umrana bi ta'atika wa ta'ati rasulika bi dzalika sabil. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Aswati SPD. Selanjutnya sambutan dari kepala sekolah, yaitu kepada Bapak Emre kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita pada siang hari ini alhamdulillah semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak masuk apapun. Juga dapat sampaikan salam kepada Nabi kita dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kepada sahabatnya dan semua sebagai pengikutnya. Bapak Ibu serta Bapak saya hormati, pada siang hari ini kita menyempatkan waktu untuk menyaksikan bahwa diseminasi aksi nyata yang dilaksanakan oleh Pak Agus. Pak Agus ini adalah CGP calon guru penggerak angkatan 10. Jadi Bapak di sini menghimbau
setelah Pak Agus ini ada guru yang akan mengikuti di angkatan berikutnya, ada mungkin angkatan 11, 12 dan lain-lain. Nah, kemarin angkatan ke-9 sudah selesai Bu Jenis ya, sekolahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mumpung ini masih ada programnya, ikutilah ya, ikuti karena ini mungkin kedepannya sangat bermanfaat sekali ya. Ada kemungkinan mungkin berkaitan dengan sertifikasi bagi yang mungkin tidak buka barangkali sertifikasinya masih hilang. Nah, jadi mestinya harus diikuti semua ya, ikuti semua mumpung masih ada kesempatan. Dan ada juga informasi bahwa angkatan terkenal tidak ada lagi itu dana pemerintah ya. 12 itu pakai dana pribadi. Pak Agus ini itu masih dana pemerintah ya. Jadi Bapak sangat mendorong kepada guru yang masih energi sehingga untuk mengikuti CDP ini. Keluarga kita sudah ada 2 ya, Ibu Dinas dengan Pak Agus. Kemudian pada kesempatan ini mungkin Pak Agus akan menjelaskan tentang budaya positif ya, atau disiplin positif. Disiplin positif ini semacam metode baru ya di dalam pengajaran, supaya kita sebelum masuk ke kelas itu maksudnya membuat kesepakatan dengan siswa ya, kesepakatan apa saja yang akan kita laksanakan di dalam kelas. Karena kalau kesepakatan berarti semua siswa itu mengetahui apa yang harus kita lakukan di kelas, dan dia cenderung biasanya mentaati, karena artinya kesepakatan itu dimusyawarahkan antara guru dengan siswa. Beda dengan disiplin negatif. Disiplin negatif juga ada kalau saya lihat di situ. Artinya peraturan itu kita buat sendiri untuk ditaati oleh anak. Kalau tidak ditaati kita kasih hukuman. Nah, jadi itu peraturannya itu tanpa diketahui itu oleh siswa. Jadi ini Pak Agus akan menjelaskan bagaimana cara membudayakan kegiatan ini atau disiplin ini di dalam kelas. Jadi marilah kita sama-sama mengikuti ya apa saja yang akan kami ajarkan. Mudah-mudahan akan berguna bagi kita semuanya untuk dilaksanakan di dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan ya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu ice breaking kepada Bapak Agus Haryanto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, sebelum kita mulai materi, yang pertama-tama kita akan memulai ice breaking dulu. Ya, biar lebih bersemangat di tengah cuaca yang agak panas, seperti kadang kita di ruangan AC tidak begitu terasa. Nah, untuk Bapak Ibu, mohon semuanya untuk berdiri dulu. Berdiri dengan berpasangan. Berpasangan maksudnya 2 orang. Nah, untuk permainannya nanti yang sebelah kanan, siapa yang sebelah kanan? Kanan dari sebelah masing-masing. Ya, yang sebelah kanan nanti Abi ya. Kalau mereka ya berperan sebagai Abi ya. Nama Abi berarti Abu menangkap tangan Abi. Ya, berarti kan Abi dan Abu. Jadi saya bilang Abi. Abi ini menghindar. Ya, Abi menghindar. Nanti kan
Nah, ini tangannya. Nah, nanti saya tekan Abi. Jadi Abi narik tangannya. Abi ini berusaha menangkap tangannya. Sampai dapat. Nggak usah, sekali saja. Kalau sudah ditarik ya, nah untuk sebaliknya kalau disebutkan nama Abu nanti menghindar dari tangannya, kemudian Abi ini berusaha menangkap tangannya. Jadi posisi netralnya nanti telunjuknya begini, ya telunjuknya gini. Ya posisi netral ya. Abi dengan Abi tadi begini netralnya. Nanti ketika disebutkan Abi atau Abu nanti berusaha menangkap masing-masing. Oke, bisa. Ya kita tes dulu ya, tes dulu. Oke, kita tes sekali. Kita tes sekali dulu. Ya, kita tes sekali. Abi. Tangkap dari telunjuknya. Ya, tangkap dari telunjuknya. Tangkap dari telunjuknya. Ya. Ya, ini telunjuknya. Ya, oke. Kalau lagi. Dari telunjuknya saja ya, tangkap yang lain ya. Dari telunjuknya saja. Tangkap. Digenggam. Oke, sudah paham Pak Ibu? Paham. Oke. Kita mulai ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Abu. Ulang lagi, ulang lagi. Ya, konsentrasi. Pak, itu lagi, Pak. Netralnya bersentuhan dengan jarinya. Nah, jarinya nempel. Abi. Ada yang tadi ya, bersama lagi. Kita lanjut sekali lagi. Konsentrasi. Abi. Jangan lari dulu. Sekali lagi terakhir. Sekali lagi. Apel. Bukan apel. Ya jangan lari dulu. Pada mantau lari dulu tangannya. Abu. Oke, kasih tepuk tangan dulu semua. Terima kasih kepada Bapak Agus, sangat menghibur sekali explaining-nya. Baik, untuk selanjutnya adalah penyampaian materi kepada Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi ini kita mulai, sudah selesai breaking. Mudah-mudahan lebih bersemangat mengikuti kegiatan ini. Nah, untuk materi yang saya sampaikan ini adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata CGP Angkatan 10, yaitu modul 14 Budaya Positif CGP Angkatan 10 Kabupaten Bangka Barat. Ya, untuk budaya positif ini tadi sudah disampaikan dari pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi budaya positif ini sangat penting sekali untuk diterapkan di sekolah kita. Jadi bagaimana nanti caranya kita menerapkannya atau apa-apa saja yang termasuk dalam budaya positif nanti akan kita lihat ya satu persatu, nanti akan kita jabarkan di acara diseminasi aksi nyata ini. Ya, itu sebelum ke materi ini ada pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantiknya itu yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Kemudian yang kedua,
sebagai seorang pendidik atau pimpinan di sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menjawab. Yang nomor 1, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Ya, perwakilan dari Bapak Ibu. Apakah penting untuk suasana positif atau budaya positif kita ciptakan di lingkungan kita? Yaitu tentu saja lingkungan sekolah, dan bisa juga kita terapkan di lingkungan di rumah kita atau di lingkungan keluarga. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Jana, silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya akan mencoba menjawab apa yang saya ketahui tentang pertanyaan pemantik yang disampaikan sebelumnya. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Tentunya kalau kita bicara apa pentingnya, jawabannya itu sangat penting tentunya ya Pak ya. Karena suasana positif itu penting kita bangun untuk menciptakan aura-aura positif juga tentunya di lingkungan kita. Karena dengan suasana positif ini akan menghadirkan energi-energi yang lebih positif, yang memberi semangat dan juga memberikan motivasi kepada lingkungan itu untuk tumbuh dan berkembang lebih baik gitu mungkin Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Pak. Oke, terima kasih Bu Janas. Saya kasih lepas untuk Bu Janas. Jadi menurut Bu Janas yaitu untuk menciptakan aura-aura yang positif, ya Bu ya. Menciptakan aura positif, untuk menghasilkan energi-energi positif. Ya, tentu saja agar suasana pembelajaran lebih menarik, lebih atraktif, sehingga siswa juga lebih mengikuti pembelajaran dan lebih bersemangat, ya, sehingga timbul budaya positif di kelas juga. Untuk yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pimpinan di sekolah, bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Jadi selama ini tentu saja kita sudah menciptakan suasana positif atau budaya positif ya, waktu kita mengajar di kelas. Ya, kita tentu saja ingin kelas kita itu suasananya positif. Nah, apa saja yang sudah kita bangun selama ini, yang sudah kita buat di kelas kita selama ini? Ya, ada yang mau menambahkan, ya, menjawab? Dipersilakan. Apa yang sudah diciptakan selama ini di kelas kita sewaktu kita mengajar di lingkungan kita di sekolah? Ya, Miss Irma, silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya yang sudah saya lakukan, saya nggak tahu tapi Pak ya ini salah apa benar Pak ya? Iya. Kalau yang saya lakukan untuk menciptakan suasana positif di kelas, saya lakukan variasi pembelajaran. Jadi kadang-kadang saya ajak mereka untuk misalnya belajar di luar kelas, di halaman seperti itu, atau bisa diberikan game-game yang berkaitan dengan materi pelajaran hari itu, seperti itu Pak. Kalau yang saya lakukan. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Irma. Kasih aplaus untuk Miss Irma. Menarik sekali jawabannya ya, apa? Jadi mengajak siswa itu bermain sambil belajar, jadi diselipkan dengan game-game yang menarik di dalam pembelajaran. Kemudian mengajak siswa kadang-kadang belajar di luar kelas, ya, pembelajaran di luar. Ya, itu pernyataan pemantik ya, sudah dijawab dengan sangat menarik sekali. Ya, semoga yang positif ini kita bisa lanjutkan di sekolah atau di kelas kita, sehingga nanti menimbulkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Next. Ya, untuk budaya positif, nah, ternyata seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Jadi kita sebagai seorang guru untuk menginginkan suasana kelas yang nyaman, untuk itu kita harus mewujudkan cara membangun budaya positif di
kelas ataupun di sekolah kita. Nah, belajar positif tersebut ini dapat kita jalankan dengan menerapkan konsep-konsep nilai kebajikan. Yang nilai kebajikan secara universal, kemudian memahami motivasi perilaku manusia. Nanti berkaitan dengan hubungan, penghargaan, kemudian ada posisi kontrol seorang guru, juga ada penguatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Nah, nanti apa yang dimaksud nilai-nilai kebajikan universal, kemudian posisi kontrol, apa itu segitiga restitusi, nanti kita jabarkan di selanjutnya. Next. Ya, sebelumnya ini yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira apa itu setuju ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kadang anak tersebut misalnya kita suruh untuk mengerjakan tugas di kelas, ternyata dia tidak mengerjakan tugas. Ya, kita misalnya mengikuti rapat, jadi kita tinggalkan tugas di kelas. Ternyata anak tersebut yang kita tinggalkan tugas malah main-main di kelas. Sekali kita tagih mana tugasnya, ternyata tidak mengumpulkan. Lalu kita hukum anak tersebut berdiri di lapangan. Nah, apakah hukuman tersebut dapat mendisiplinkan anak? Setuju tidak? Tidak ya? Ya tidak. Dapat dari Pak Koresi tidak. Nah, kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Bersihkan halaman. Ya, membersihkan halaman. Misalnya anak datang terlambat, ya kita suruh literasi, membaca ke perpustakaan atau mengambil sapu membersihkan halaman. Apakah hal tersebut bisa meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak? Bagaimana Pak Ibu? Bagaimana? Setuju? Setuju ya? Tergantung dasar. Ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan. Apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, kita kasih reward, kita kasih penghargaan. Setuju. Setuju ya? Misalnya seperti saya misalnya di bidang olahraga, misalnya siapa yang lompatannya jauh sampai 7 meter nanti memberi bakso. Kita memberi penghargaan sehingga dia nanti termotivasi ya, bersemangat. Jadi setuju ya? Ya. Nanti kita lihat jawabannya setelah mempelajari materi ini, apakah nanti hal ini berubah atau tidak. Ya, jadi kita lihat dulu ke materinya. Nanti ada tentang hukuman dan disiplin. Ya. Next. Nah, sebelumnya disiplin ini ada maknanya. Jadi maknanya itu berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Jadi disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, kemudian disiplin positif yang disebutkan di awal tadi, disiplin positif ini adalah ya tentu tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki nilai disiplin diri, yaitu disiplin positif yang terdiri dari satu, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal ya, dari dalam diri dia sendiri, bukan dari paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yaitu yang sifat-sifat manusia yang positif, ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, menurut dari dia dosen itu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, nanti seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi motivasi dalam dirinya akan terbangun.
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai kebajikan universal tadi, ya tentu yang akan kita inginkan agar tercapai yang kita kenal dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, nilai profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kreatif, beranalitis, berkebinekaan global, dan gotong royong. Nah, teori motivasi tadi yang berasal dari diri sendiri dan dari luar itu ada di dalam setiap perilaku manusia. Yang dari dalam sendiri yaitu faktor internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari luar ini mereka memiliki motivasi karena ingin terhindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, yang tadi yang kita sebutkan di awal, karena kita sebutkan ada rewardnya, ada hadiahnya, yang mendapat traktiran makanan atau sebagainya, sehingga dia bersemangat. Nah, itu termasuk dari eksternal, motivasi dari luar. Kemudian yang berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tindakan ini adalah termasuk suatu pelanggaran yang pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, nanti dalam modul 14 yang kami pelajari, nanti akan saya jabarkan di sini, akan dijelaskan mengenai segitiga restitusi. Apa saja yang termasuk dalam segitiga restitusi. Next. Nah, ada perbedaan ya, ternyata hukuman dan konsekuensi. Nah, mungkin kita ya kadang-kadang memang kadang terbalik atau masih dalam memberi hukuman, kadang kita tanpa sadar kita sudah membalikkan kadang-kadang konsekuensi dan hukuman. Nah, hukuman ini terjadi secara spontan, ya, secara tiba-tiba, tidak kita rencanakan. Ya, misalnya kita melihat murid yang sedang mengejek kawannya, nah, kita langsung spontan, langsung saat itu juga kita memberi hukuman ke siswa tersebut, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Nah, itu yang dimaksud dengan hukuman. Dan sedangkan konsekuensi ini sudah kita beritahukan ke siswa sebelumnya. Ya, sudah kita buat kesepakatan dan sudah disetujui oleh murid-murid, sudah disetujui oleh siswa. Sehingga waktu mereka melanggar, mereka sudah tahu konsekuensinya. Ya, seperti barusan kemarin sebelum kita ulangan, sebelum UKK itu ada siswa yang berambut panjang, ya mereka sudah tahu konsekuensinya. Ya, konsekuensinya apabila rambutnya panjang maka tidak diizinkan mengikuti ujian kenaikan kelas, sehingga mereka memotong rambutnya. Jadi mereka menyelesaikan solusi mereka sendiri, sehingga hari pertama tidak ada yang berambut panjang lagi. Ya, itu termasuk dalam konsekuensi karena sudah ada di dalam tertib kita sebelumnya pada awal masuk tahun ajaran. Nah, kemudian restitusi, segitiga restitusi itu adalah yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di dalam restitusi nanti kita sudah memperbaiki mereka, yang meningkatkan rasa percaya dirinya sehingga mereka mampu kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi. Ya, solusi dari masalah mereka sendiri.
dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ada beberapa pernyataan, ada 5 pernyataan yang kita baca sama-sama di sini, sudah kita lihat. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ini misalnya ada siswa terlambat, kita kasih tugas untuk mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, kita simpan dulu. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya, misalnya dia mencoret-coret buku temannya. Nah, kita suruh menggantikan bukunya atau menggantikan kertasnya. Jadi hukuman ya, ya hukuman. Berarti sudah 2 ya, hukuman 2. Nomor 1, nomor 2 hukuman. Nomor 3, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Karena misalnya di sekolah kita dilarang menggunakan sepatu putih. Ternyata dia memakai sepatu putih, lalu kita kasih sanksinya tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Hukuman. Jadi ada yang bilang konsekuensi dan hukuman. Oke, nomor 3 ya, kita simpan dulu. Lanjut ke nomor 4-nya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya? Nah, ini ada 5 hukuman. Jadi nomor 3, nomor 4 ada 2 juga, konsekuensi dan hukuman. Ya, kita simpan dulu. Lanjut ke nomor 5, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kegiatan. Nah, ini misalnya anak-anak lainnya sudah baris, dia baru datang 10 menit kemudian, sehingga dihukum untuk mengelilingi lapangan basket 2 kali, 2 putaran. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nomor 1, 2 hukuman, 3, 4 konsekuensi hukuman. Nomor 5 konsekuensi. Oke, coba kita lihat jawabannya. Ya, ini jawabannya. Nomor 1, mencatat 100 kali, ini ternyata hukuman. Ya, karena melihat siswa terlambat langsung memikirkan cara menghukum siswa tersebut. Nah, kamu nulis saja di buku 100 kali, berarti ini hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, ini konsekuensi, sehingga dia mengganti kertas tugas temannya. Lalu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, termasuk hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini konsekuensi. Kemudian yang terakhir, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kegiatan, ini konsekuensi. Jadi ya konsekuensi dan hukuman yang sudah di awal. Jadi konsekuensi ini sudah terencana dan murid sudah tahu akan akibatnya apabila melanggar. Sedangkan hukuman ini secara spontan kita lakukan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, tanpa kesepakatan. Oke, next. Nah, kemudian ini didukung oleh penghargaan. Nah, tadi sudah di awal disebutkan bagaimana untuk meningkatkan motivasi siswa, yaitu dengan memberikan reward atau penghargaan. Dan di sini penghargaan itu berlaku ternyata sama dengan hukuman. Mengapa? Karena dalam arti meminta atau menuju seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan, ya, tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi dorongan eksternal
itu akan ada faktor ketergantungan. Jadi menurut ahli kon itu ada dampaknya dari pemberian penghargaan. Yang pertama, penghargaan menghukum, penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Jadi siswa di sini nanti akan merasa ketergantungan. Misalnya kita berikan reward, misalnya siapa yang nilainya besar akan mendapatkan voucher pulsa 2 giga sehingga anak bersemangat. Setelah tidak ada reward, nah dia malas-malasan mengerjakan. Sehingga perasaan ini bisa menimbulkan ketergantungan. Sehingga ya dalam tanda kutip ini termasuk hukuman sebenarnya. Karena dia ketergantungan sekali dengan penghargaan. Nanti kalau mempelai misalnya masuk tidak ada reward atau penghargaan, nah dia mengikuti pelajarannya tidak bersemangat. Nah, jadi sebaiknya kita timbulkan motivasi dari dalam diri dia sendiri atau internal atau intrinsik. Jadi tidak ada dari eksternal. Next. Nah, manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Next. Kebutuhan dasar manusia itu tentu saja kita memiliki kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, kebutuhan akan bertahan hidup termasuk dalam makanan, kemudian rumah, keamanan, kesehatan. Nah, itu saja kita sangat membutuhkan kebutuhan bertahan hidup ini. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ternyata memang kita perlu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini ada pepatah yang hidup tanpa cinta itu akan terasa hampa. Ya, di situ kita memerlukan kasih sayang. Nah, siswa juga sama memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, bukan hanya guru-gurunya juga, siswa juga memerlukan rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, kemudian menjadi bagian atau dianggap. Dia ingin dianggap dalam kelompoknya. Jadi itu semua ya tanpa rasa sayang dan rasa diterima, kayaknya siswa tersebut nanti akan kelihatan muram di kelas sehingga tidak bersemangat. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan atau power itu sangat diperlukan juga dalam kebutuhan sebagai seorang manusia, yaitu kita memiliki harga diri, keinginan dianggap, kemudian memimpin, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan ini termasuk dalam hal seperti hal yang bersifat mandiri. Yang mandiri memiliki pilihan dan ingin mencoba hal-hal baru tanpa merasakan tekanan, tanpa dikekang, sehingga dia bebas menentukan dalam mengikuti pembelajaran, jadi tidak berasa di bawah tekanan. Kemudian kesenangan, ya tentu saja anak-anak ini sifatnya tentu saja ingin bermain-main, ya, ingin senang, kemudian ingin bahagia atau tertawa, itu dia perlu humor. Kemudian antusiasme dan tertawa. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang diperlukan. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia, ini semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Nah, bila tidak bisa mendapatkannya
dengan cara yang positif, ya mereka bisa melanggar atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dan ada kebutuhan dasar manusia itu sangat penting, ya seperti kebutuhan dasar yang pertama tadi, yang kebutuhan bertahan hidup. Jadi apabila tidak bisa mendapatkannya dengan cara positif, ya kadang-kadang mereka melakukannya dengan melanggar peraturan atau melakukan dengan hal-hal yang negatif. Yang sudah banyak contohnya, seperti contoh misalnya untuk rumah tadi, ya mereka melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya, bila tidak bisa dengan cara positif. Nah, dari 5 kebutuhan dasar tadi, ya misalnya Bapak Ibu dikasih gelas, kira-kira ya bila Anda mendapat 4 gelas yang masing-masing diberi label tulisannya kasih sayang, rasa dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Kira-kira mana gelas yang paling penuh dalam diri Anda? Mana yang dianggap paling terpenuhi, setengah terpenuhi, atau seperempat kosong? Apa yang menghalangi gelas paling sedikit untuk terisi lebih banyak? Nah, misalnya dikasihkan gelas yang berisi tulisan dari kebutuhan dasar manusia, kira-kira mana yang Bapak Ibu rasa yang paling penuh terisi dalam gelasnya? Nah, untuk jawabannya saya bagikan di sticky note ya. Nanti bisa ditempelkan di kertas karton yang ada di sana. Silakan ditulis nanti jawabannya. Yang misalnya yang paling penuh di saya itu gelas kasih sayang. Kenapa? Karena saya suka berkasih sayang. Misalnya, suka mencintai sesama. Misalnya tadi di dapat koreksi ya, kebebasan. Nah, alasannya kenapa kebebasan itu tidak bisa lagi terisi penuh? Semangat lah, pokoknya menikmati. Bapak Ibu sudah mengumpulkan semua, jadi 5 kebutuhan dasar. Ini ada satu yang di tengah-tengah penuh semua. Tahu sama itu. Tahu tadi itu ditempel. Bagus sekali kebutuhan dasarnya terpenuhi semua. Penuh semua. Berarti lengkap nasi pura manusia itu Pak. Imam. Tak cukup semua. Ya, ada yang seperempat. Cuman ini tidak dituliskan alasannya, Pak. Di situ kan apa yang menghalangi gelas tersebut sehingga tidak penuh? Yang seperempat tersebut. Ada yang setengah, seperempat. Ya, soalnya misalnya kadang memenuhi kebutuhan dasar dulu sehingga kebebasan tidak terpenuhi. Baik, kita kasih aplaus untuk kita semua. Nah, untuk Bapak yang sudah penuh semua dengan kebutuhan dasarnya, boleh lanjut. Ya, kita sampai ke posisi kontrol seorang guru. Tadi di awal disebutkan setelah kebutuhan dasar manusia ada segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama yaitu penghukum. Ya, penghukum, kemudian ada teman, kemudian ada pembuat merasa bersalah, lalu pemantau dan manajer. Nah, kira-kira kita di posisi mana selama ini yang kita terapkan sewaktu kita menghadapi atau menyelesaikan permasalahan di sekolah? Nah, di sini penjelasannya. Ya, seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ya, misalnya berkata, kamu selalu saja salah.
pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, sambil mengatakannya dengan nada keras ke siswa tersebut. Sehingga guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran ini agar berhasil, yaitu dengan cara dia. Jadi pendapat siswa itu tidak ditanggapinya, jadi hanya memikirkan tuntutan agar pembelajaran tersebut tertuju sesuai dengan konsep yang telah dia terapkan. Nah, kemudian ada pembuat merasa bersalah. Ya, di sini biasanya berkatanya dengan nada lemah lembut. Misalnya siswa tersebut melakukan kesalahan sehingga ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, sehingga siswa tersebut menunduk, nah memikir, sehingga dia merasa sangat bersalah sekali karena dikatakan oleh gurunya sangat kecewa. Nah, kemudian ada pemantau ini berarti mengawasi, mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi tersebut, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian akan melakukan perkataan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa yang kamu dapatkan, sehingga guru tersebut itu disebut dengan seorang pemantau, jadi mengawasi. Kemudian posisi teman, nah di sini dia tidak akan menyakiti murid-murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui upaya persuasif. Ya, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi dia menganggap siswa tersebut sebagai teman, sehingga kadang ya membuat pernyataan seperti, ayo bantulah, sini bantu bapak, demi bapak ya. Nah, jadi siswa tersebut ya merasa seolah-olah tidak bantu salah, ya tidak mau bantu juga salah, sehingga dia membantu. Nah, di situ guru berposisi sebagai teman. Nah, kemudian manajer, posisi sebagai seorang manajer di sini, guru tersebut berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut, yang berusaha mencari solusinya sehingga siswa tersebut selesai dengan masalah yang dihadapi. Next. Nah, jadi dia membantu siswa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, nah kira-kira kita berasal dari posisi mana hari ini? Adakah penghukum, manajer, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah? Yang bagusnya di posisi mana? Manajer ya? Manajer atau teman? Tapi yang paling bijak yaitu posisi sebagai manajer. Ya, karena di sini kita mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, contohnya misalnya ada kasus seorang siswa itu sering dicontek di kelas dengan temannya, sehingga dia marah dan menggebrak meja di kelas, sehingga menimbulkan kegaduhan pada saat pelajaran. Nah, digebrak mejanya, kita juga terkejut kan, ada apa dengan siswa ini? Langsung menggebrak meja. Dan kemudian siswa tersebut kita panggil dan kita tanya, kenapa tadi menggebrak meja saat di pelajaran? Nah, dia mulai mengemukakan permasalahannya. Katanya tadi saya dicontek oleh teman belakang saya. Apakah kamu tidak terima? Nah, tentu saja Pak, karena saya berusaha mengerjakan dengan sebaik-baiknya, sudah belajar, ternyata dia enak-enakan mencontek. Apakah yang kamu lakukan itu salah? Nah, dia berpikir, ya salah Pak. Nah, karena sebelumnya kita sudah ada keyakinan kelas. Apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak. Jawab. Seharusnya bagaimana? Seharusnya saya tidak memarahi teman tersebut Pak.
karena itu melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat. Seharusnya bagaimana? Seharusnya saya lebih menghargai dan lebih menghormati teman tersebut. Ya wajar kan? Wajar dia marah karena kita juga mungkin di posisi dia pasti marah karena pekerjaan kita yang sudah kita pelajari tiba-tiba dicontek dengan temannya enak-enakan sehingga nilainya lebih besar dari kita. Nah di sini kita mengungkapkan siswa tersebut seharusnya bagaimana? Nah, seharusnya saya lebih bisa menahan emosi, tidak menggebrak meja. Seharusnya saya menaati keyakinan kelas. Nah di situ kita mengajak dia menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah di situ posisi seorang manajer. Nah mudah-mudahan nanti kita semua bisa mencapai di posisi seorang manajer yang untuk menghadapi kelakuan siswa kita saat pembelajaran di kelas atau di sekolah. Ini sudah ditanyakan, next. Nah untuk keyakinan kelas ini bukan peraturan, ya beda keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan ini berdasarkan dari kita sendiri yang membuatnya. Kita ketik, kita tempel di dinding sehingga anak kita suruh mentaati peraturan yang telah kita buat. Next. Sedangkan keyakinan kelas, nah sini keyakinan kelas ini ada peran dari kita juga yang untuk mewujudkannya, yaitu dengan kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi kita sudah sepakat sebelumnya yang kita buat keyakinan kelas dengan seluruh siswa di kelas kita. Keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan universal ya, yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Next. Nah untuk keyakinan kelas tadi ini bisa kita buat dengan menggunakan sticky note. Nanti anak-anak kita kasih sticky note atau post-it. Kita dulu menuliskan keyakinan kelas yang mereka pikirkan. Dan misalnya yang datang terlambat kita kasih hukuman menyanyi di depan kelas. Tapi itu semua sudah disepakati oleh seluruh kelas, ditempelkan di papan tulis dengan sticky note tersebut. Nah kemudian dari peraturan tersebut, dari keyakinan kelas tersebut yang sudah disepakati, kita rangkum, kita buat keyakinan kelas, kita buat semacam poster yang menarik, kita tempelkan di kelas kita, ya sehingga bisa dibaca tiap hari. Jadi kalau ada yang melanggar itu sudah tahu akibatnya karena sudah kita sepakati sebelumnya. Nah kemudian segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah ini ada 3 segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Nah apa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini kenapa disebut segitiga? Karena 3 ini dibentuk dengan posisi segitiga yang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah ini terhubung dengan teori kontrol tadi, yang 5 teori kontrol tadi. Nah untuk menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya yang tadi dia merasa bersalah, kita stabilkan sehingga dia nanti sekali kembali ke kelas atau ke kelompoknya itu tidak memiliki perasaan yang merasa bersalah yang terpendam dalam hatinya, sehingga dia lesu dan tidak mau lagi menerima pelajaran dari kita karena dia merasa bersalah lagi, identitasnya belum stabil. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah di sini yang seperti cerita yang saya sampaikan tadi, di sini memvalidasi tindakan yang salah.
Misalnya, apa alasannya kamu mau mengebrak meja? Karena dicontek oleh teman yang di belakang. Alasannya dari dia, nah kita menguatkannya sebelumnya wajar kamu bersikap seperti itu. Nah, karena bapak juga mungkin akan bersikap seperti itu apabila mendapat perlakuan yang sama. Nah, setelah memvalidasi tindakan, kemudian baru menanyakan keyakinan untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, motivasi internal dari diri dia sendiri. Ya, keyakinan kelas apa yang sudah kita bahas sebelumnya? Apakah sesuai? Nah, dia berkata tidak. Bagaimana menyelesaikannya? Seharusnya saya lebih menjaga emosi, tidak mudah terpancing dan saling menghormati dengan teman. Dan di sini keyakinannya, jadi kita buat dalam bentuk segitiga restitusi namanya. Next. Ini penjelasan yang tadi, yang segitiga restitusi menstabilkan identitas. Jadi tujuannya mengubah identitas anak yang merasa gagal dari orang yang gagal karena membuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, dengan kata-kata berbuat salah tidak apa-apa, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Lanjut. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini terhubung dengan motivasi internal, ya internal dari dalam diri. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, sehingga kita bisa menyampaikannya lewat kata-kata, kamu mau jadi orang seperti apa? Sehingga dia akan menjawab dengan hal yang positif juga, ya, dengan menjadi anak yang rajin, yang lebih giat belajar. Setelah langkah 1 dan langkah 2 telah kita terapkan. Next. Nah, kemudian untuk proses menciptakan budaya positif, hal yang penting kita pelajari yaitu adanya kolaborasi, ya, dari seluruh warga sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang baik di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Jadi tanpa bergandengan tangan, tanpa kolaborasi, kalau kita sendiri yang melakukannya itu sangat sulit. Ya, karena sekolah yang memiliki berbagai macam tingkah laku siswa diselesaikan sendiri itu pasti tidak bisa. Jadi kita memerlukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah termasuk orang tua ataupun stakeholder terkait. Nah, dari materi yang disampaikan tadi, yang 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Yang pertama tadi ya Pak Agus ya, saya masih penasaran dengan yang namanya hukuman dan konsekuensi. Andai kata itu yang terjadi, yang tadi mendapatkan hukuman, nah itu Nih, setelah yang hukuman dan lagi. Oh, yang soal tadi. Lagi. Nah, ini kan nomor 1 dan nomor 3 itu merupakan hukuman. Bagaimana atau apa yang harus dilakukan sehingga ia menjadi konsekuensi? Terima kasih. Untuk merubahnya menjadi konsekuensi, ya tentu saja kita harus memiliki
kesepakatan sebelumnya sehingga siswa tersebut tahu. Misalnya waktu terlambat, nah kita buat di keyakinan kelas tadi dengan seluruh murid. Nanti kalau terlambat masuk ke sekolah atau masuk ke kelas jam pelajaran ibu, keyakinan kelas apa yang kira-kira akan kita terapkan? Kita ajak ke murid, nanti dia menuliskan, kan dari 30-an siswa tersebut pasti bermacam-macam yang akan dipikirkannya mengenai keyakinan kelas, sehingga kita tuliskan di sticky note, suruh menempel. Nanti kita ambil beberapa yang relevan yang menurut kita baik untuk kita terapkan di keyakinan kelas kita. Yang seperti nomor 1 dan nomor 3. Nah, misalnya kalau menggunakan sepatu putih, nanti kalian akan tidak boleh menggunakan sepatu. Nah, misalnya seperti kaos kaki putih. Yang kaos kaki putih yang tidak menggunakan kaos kaki putih sampai 3 kali pemberitahuan, nanti kaos kakinya akan disita. Tapi siswa sudah tahu sebelumnya. Jadi untuk merubahnya, ya kita perlukan kesepakatan kelas dengan murid-murid atau keyakinan kelas. Ya mungkin itu nih jawabannya, semoga bisa membantu. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Dari bapak-bapak ada ini dari ibu ada programnya satu orang dari bapak-bapak. Ya, saya sini Pak. Silakan Mas. Ya kalau kita semua di sini belajar. Saya menanggapi aja Pak. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Gus. Kalau dilihat yang bagian ini Pak, yang kebutuhan Pak, kebutuhan dan posisi kita sebagai guru, kebutuhan dasar dan posisi kita sebagai guru, ya betul. Dari ini saya tidak bertanya, saya cuma sedikit menanggapi bahwa menyimpulkan dari apa yang sudah kawan-kawan tadi tulis antara kebutuhan dasar manusia dan posisi kita sebagai guru, itu saya rasa menurut saya, kesimpulan saya, mungkin kalau salah nanti Pak Gus bisa mengerti dalam hal itu tidak permanen, artinya hanya bersifat sementara. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu, kebutuhan itu kan berubah dengan sendirinya. Mana yang terpenuhi dan mana yang tidak terpenuhi, itu yang pertama. Yang kedua, posisi kita sebagai guru, itu juga tidak permanen. Kenapa saya katakan tidak permanen? Mungkin hari ini kita menjadi manajer, belum tentu bisa menjadi manajer juga ini. Bisa jadi bisa menjadi pemukul, bisa jadi kita menjadi teman. Artinya seluruh posisi kontrol kita sebagai guru bisa berubah seiring berjalannya waktu dan berubah seiring dengan kebutuhan yang kita butuhkan dan mood kita sebagai guru. Mungkin kalau di lapangan seperti itu, karena tidak selamanya kita akan menjadi manajer terus. Bisa jadi kita jadi pemantau, bisa jadi menjadi teman, bisa jadi menjadi pemukul. Artinya apapun posisi kita, intinya itu adalah semua demi kebaikan siswa. Itu saja mungkin yang membantu dari saya. Kalau ada yang mau menanggapi apa yang salah, silakan diberikan tanggapan lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ada yang lain ingin menambahkan? Yang menurut Pak Koreksi tadi untuk posisi kontrol dan kebutuhan dasar itu bisa berubah seiring berjalannya waktu, yang sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Ya, untuk merubah hal tersebut, ya mungkin kita memang tidak bisa, ya, termasuk saya sendiri juga. Saya kadang masih sering menerapkan dari posisi sebagai penghubung, kadang sebagai manajer, kadang pemantau, kadang kita teman, kadang juga membuat merasa bersalah. Ya di sini, ya kita berusaha perlahan-lahan untuk mencapai posisi seorang manajer. Yang dari bawahan kita harus berusaha menjadi manajer. Ya mungkin tidak bisa instan, tapi pelan-pelan. Seperti kebutuhan dasar juga, mungkin yang terpenuhi. Ya misalnya Koreksi baru memenuhi kebutuhan yang pertama itu yang nomor 1, gelasnya penuh. Yang kedua masih belum penuh, kita perlahan-lahan untuk memenuhkan gelas tersebut. Jadi tidak bisa mungkin langsung instan. Mungkin seiring berjalannya waktu, Pak. Seiring berjalannya waktu, kita bisa pelan-pelan mencapai kondisi ideal. Yang kita perlukan
Ya, seperti misalnya kondisi manajer tersebut. Jadi berusaha lebih mengontrol diri, lebih menahan emosi, nah perlahan-lahan nanti kita bisa berubah. Karena memang kadang-kadang susah untuk mengontrol emosi. Nah, kadang-kadang kita menjadi penghukum yang tanpa ada keyakinan sebelumnya langsung spontan. Ya, apalagi melihat siswa yang berkelahi, nah, langsung spontan kita ambil siswa tersebut. Ya, kadang-kadang kita menghukumnya secara fisik. Nah, memang susah diterapkan. Jadi kita perlahan-lahan di sini kita masih dalam proses belajar mandiri, yang sesuai dengan kurikulum kita. Belajar mandiri berubah, jadi berubah secara mandiri perlahan-lahan. Mau ini Pak Kasih? Tambahan sedikit Pak. Ya. Yang saya mau soroti gini Pak. Mungkin tidak seorang guru dalam posisi sudah di atas, dia akan kembali ke bawah lagi seiring berjalannya waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, sama halnya dengan tadi, sesuai dengan kebutuhan tadi, posisi kontrol guru yang sekarang mungkin sudah masuk dalam pra manajer, mungkin tidak dalam perjalanan waktu dalam sekilas bisa kembali menjadi penghukum ke bawah lagi. Seperti ini. Dan kalau itu memang mungkin, apakah itu memang kesalahan kita sebagai guru atau sebagai manusia dulu kita sebagai manusia biasa? Ya, nah seperti itu loh. Karena kan takutnya nanti kalau kita dikatakan kita perlu menjadi penghukum karena kita mungkin dulu kurang baik, sehingga terjadi suatu hal yang tidak baik, akhirnya kita timbul emosi, kan kita menjadi penghukum. Nah, apakah itu kita menjadi membuat sebuah sanksi untuk diri kita sendiri atau bagaimana? Atau memang ya emang kita manusiawi seperti itu karena memang manusia kan berputar dengan sendirinya seperti itu. Itu saja. Ya. Ya, terima kasih Pak. Tambahannya, ya karena memang sifat kita manusiawi, ya mungkin saja Pak, dari kita manajer bisa kita turun menjadi penghukum. Ya wajar karena kita sikapnya manusiawi, wajar mungkin semua manusia juga begitu. Ya, kita dari manajer kemudian melihat misalnya dari satu kelas ini siswanya baik-baik Pak. Kemudian ke kelas selanjutnya rupanya ya anak kelas semua pada tidak mendengar apa yang kita omongkan, sehingga turun dari manajer tadi menjadi penghukum. Nah ini wajar. Nah untuk mengembalikannya, nah mungkin tadi seiring waktu lagi kita mungkin pas duduk di kantor, misalnya kita sudah menghukum siswa tersebut ya dengan fisik ataupun dengan tangan, nah kita merenung, nah kita menyadari posisi kita ternyata merasa bersalah dengan perlakuan kita ke siswa tersebut, sehingga besoknya kita kembali lagi ke posisi manajer. Ya kadang-kadang memang tidak bisa kita berada di posisi stabil karena sifat manusia tadi. Dan seperti yang saya katakan tadi, ya pelan-pelan lah kita sama-sama berubah diri kita. Cuma ini memang sulit Pak. Ya, termasuk saya sendiri lah, itu saya sendiri juga. Kadang-kadang di posisi manajer, tiba-tiba misalnya kelas 9, nah ini anak-anaknya kan bandel-bandel semua. Nah langsung manajer tadi langsung turun, berubah menjadi penghukum. Melihat anak rambutnya panjang, bajunya dikeluarkan, tidak memakai ikat pinggang, kukunya panjang-panjang, ya langsung penghukum tadi. Pada berlarian di kelas Pak, kelasnya ribut. Sekali dilihat kelasnya ini amburadul banyak sampah, nah langsung menghukum tadi. Karena sifat manusia ya memang kalau melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan pribadi kita, dan dengan yang kita inginkan, kita langsung spontan saja. Dengan seiringan waktu yang berjalan. Nah begitu juga dengan seiringan waktu yang berjalan, kita bisa mengubah kita diri menjadi penghukum tadi, besoknya menjadi manajer lagi. Ya mungkin itu Pak jawabannya. Dari rekan yang lain masih ada? Yang aku setop. Hanya mengeluarkan pendapat Pak Ustaz. Hanya ingin mengeluarkan pendapat saja sesuai dengan dari yang Pak Agus sampaikan dan juga Pak Kores sampaikan tadi. Kalau pendapat saya pribadi, kontrol guru ini masih
posisi siswa itu kan banyak jumlahnya dan kriteria anak itu juga masing-masing pribadinya juga berbeda-beda. Jadi untuk kontrol ini sendiri kalau saya rasa nggak harus kita menuju ke manajer, benar-benar harus ke manajer tuh nggak juga. Kenapa? Karena kita semuanya bisa kita pakai, lingkup kontrol ini bisa kita pakai semuanya, menyesuaikan dengan apa yang kita hadapi pada saat itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan terhadap anak tersebut. Ketika kita membutuhkan kita menjadi seorang penghukum pada saat menghadapi anak, maka kontrol penghukum itu bisa kita pakai. Itu kalau menurut pendapat saya bagus. Terutama kalau manajer itu kemungkinan bisa lebih ke ruang lingkup keseluruhan, yaitu tentang kerjasama kita terhadap siswa, melibatkan siswa dalam mengecek setiap peraturan. Mungkin itu untuk yang manajer. Sedangkan penghukum ya bisa kita pakai ketika anak melakukan kesalahan. Pemantau juga bisa kita gunakan ketika kita mengatasi anak-anak kita. Oh, si A seperti ini, ternyata si B seperti ini. Itu semuanya bisa kita lakukan. Kalau pembuat merasa bersalah bisa juga. Saya sudah pernah melakukannya dan itu dampaknya juga alhamdulillah positif. Kenapa? Karena anak tersebut tahu, oh ternyata memang saya ini salah seperti itu ketika kita setelah melakukan pembuat merasa bersalah tadi. Jadi mereka bisa berpikir, oh ternyata saya ini salah dan saya harus seperti ini. Itu kalau menurut saya semuanya bisa kita pakai, apalagi teman. Kalau teman itu posisinya pada saat ketika mereka merasakan kegelisahan, ketika mereka merasakan, oh ini tidak mampu di sini seperti itu. Maka kita bisa menjadi seorang teman buat anak-anak didik kita. Itu kalau menurut pendapat saya, Pak Agus. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Imam, cuma ditambahkan mengurangi. Pak Imam. Ya, terima kasih Bu Setom untuk masukannya ya. Jadi menurut Pak Setom, ini 5 posisi kontrol bisa digunakan sesuai dengan situasi yang dihadapi ya, sesuai dengan sikap. Bisa menjadi penghukum, manajer, pemantau, teman, atau pembuat merasa bersalah. Untuk 5 posisi kontrol ini yang harus kita hindari, yang sebenarnya yang penghukum ya, sebagai penghukum. Tapi seperti Pak Koresi bilang tadi, ini bisa terjadi juga karena siswa ini sudah keterlaluan, ya, sehingga posisi yang dari manajer tadi langsung berbalik menjadi penghukum. Nah, dari 5 ini kita sektor tadi, misalnya siswa tersebut butuh teman curhat, nah, kita bisa menjadi sebagai seorang teman untuk menyelesaikan masalahnya. Dan ataupun dia melakukan kesalahan, bisa kita lakukan dengan pembuat merasa bersalah sehingga anak tersebut menyadari akan kesalahannya. Ya, jadi itu semua bisa kita lakukan ya. Jadi kita semua di sini karena sebagai seorang guru itu sudah ya anggap sudah profesional semua lah. Jadi menghadapi berbagai masalah kita sudah memiliki trik-trik atau kiat-kiat sendiri untuk menghadapi siswa tersebut. Ya intinya ya, kita ingin mencapai tujuan yang sama untuk siswa ataupun sekolah kita. Ya ini ingin siswa kita memiliki karakter ya, nilai kebajikan tadi, ya nilai kebajikan universal yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila, ya berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan memiliki karakter berakhlak, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang harus kita coba hindari penghukum ya, karena penghukum ini ya takutnya akan siswa tersebut memang ada siswa tertentu yang kalau dihukum dia akan berbekas sampai dia dewasa nanti, ya dia teringat terus. Seperti kita juga mungkin ada yang dari SD dulu kita pasti ingat siapa guru yang sering menghukum kita, yang membekas dalam diri kita sehingga kita merasa dendam ataupun tidak suka dengan guru tersebut. Ya, di situ jadi kita coba menghindari posisi sebagai seorang penghukum. Ya, tapi memang kita dalam pendidikan zaman dulu
itu banyak sekali dengan kekerasan ya. Tidak seperti sekarang ya, kalau tidak hafal, misalnya tidak hafal pasal-pasal atau tidak hafal perkalian, nah langsung pakai penggaris yang kayu itu, pakai kayu berarti sudah ditapok atau tangan. Kita ingat sampai sekarang, tapi ya seperti yang dikatakan ya bapak-bapak sekolah kita itu menjadi membuat kita sukses juga kan, karena pendidikan yang begitu. Nah, bandingkan dengan sekarang, pendidikan yang agak keras, tapi bisa menjadi campur untuk kita. Nah, tetapi untuk sekarang, ya kita berharap untuk posisi pembuku ini kita coba hindari sehingga tidak kembali ke zaman dulu pendidikannya. Ya kita lebih mengutamakan pendidikan yang bersifat berbudaya positif. Bukan, terima dulu biasa. Ya, dulu sampai habis. Sekarang kita dulu merdeka. Ya, merdeka Belanda. Kuliah tuh. Ya. Next. Terima kasih. Jadi menurut Bapak Ibu di sekolah kita ini ada tidak yang sudah kita terapkan budaya positif dari materi yang tadi? Ada ya? Ada Mbak. Ya, banyak sekali yang kita terapkan yang tercantum dalam visi-visi sekolah kita, dari visi-visi yang sudah kita berikan di dinding. Ya, kita berusaha membentuk siswa yang berkarakter, yang berakhlak mulia. Cuma di visi kita yang di dinding itu tidak, itu atau lupa menuliskan, atau salah pengeditan, atau salah ketik, atau kurang, atau terhapus, itu tidak mencantumkan nilai agama, yang tidak ada berlandaskan nilai-nilai agama. Berarti harus diganti. Iya, visi-visinya harus diganti. Untuk yang lainnya mungkin sudah banyak kita terapkan yang budaya positifnya. Next. Nah, menurut Bapak Ibu yang di sekolah kita ini, apa yang kita tonjolkan budaya positifnya di sekolah kita? Apa yang kita tonjolkan? Apa punya? Seperti membangun kebiasaan salaman dengan guru gitu Pak. Mungkin seperti membangun kebiasaan bersalaman kembali sebelum masuk lingkungan sekolah gitu. Ada guru yang menyambut dan kemudian ya mungkin selama ini sempat terhenti gitu. Sekarang udah mulai digalakan kembali gitu oleh Bapak Ibu guru untuk menyambut siswa-siswanya di depan gerbang. Juga untuk membangun membangun kedekatan kembali dengan siswa, mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi yang kita akan tonjolkan di sekolah kita yaitu membangun kebiasaan diri ke siswa seperti bersalaman ya di awal datang ke sekolah. Itu sudah kita lakukan, cuman satu orang yang kolaborasi. Ya, untuk kedepannya ya diharapkan nanti untuk semua guru terlibat. Tapi sudah ada rencana juga dari Bapak Kepala Sekolah nanti untuk tahun ajaran baru. Jadi yang guru piket itu yang bertugas untuk ikut membantu di gerbang Pak Satpam untuk bersalaman dengan siswa. Jadi jangan satu orang saja yang bersalaman di depan. Nanti siswanya hanya kenal dengan satu orang. Karena pagi-pagi satu orang itu dia pilihannya. Yang kadang-kadang kalau juga siswa bertanya izin ke kita, Pak, saya mau naruh buku ini untuk ke ibu agama. Dan sebutkan namanya ibu agama. Ibu siapa? Ibu yang ngajar agama. Itu dengan ke bapak yang di lab itu Pak, yang mengajar informatika. Ada tahu bapaknya siapa? Ke bapak seni, tahu ya bapaknya yang mana? Karena ada pernah lihat tadi, dia pernah lihat, tapi tidak tahu namanya. Karena
karena kurang kedekatan tadinya. Mungkin dengan kebiasaan yang dikatakan Coach Jadas tadi, siswa akan lebih merasa dekat dan merasa diperhatikan ya, sesuai dengan kebutuhan dasar pokok tadi, kebutuhan dasar manusia, yaitu merasa diterima, merasa dihargai. Sehingga siswa kalau sudah merasa dihargai, merasa dekat, kita enak untuk mengontrolnya, ya, memasukkan posisi kontrol yang kita harapkan tadi, yang misalnya manajer yang kita harapkan. Next. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk aksi nyata diskriminasi, aksi nyata budaya positif modul 1/4. Semoga acara ini atau kegiatan dari budaya positif ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, untuk yang baik-baiknya kita ambil hikmahnya, dan sehingga kita ke depan nanti bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita, sehingga SMP Negeri 1 Jebus ini menjadi sekolah yang unggul di Kecamatan Jebus. Ya, ini. Ya, untuk akhir kata yang saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata, dan Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah acara kegiatan diseminasi aksi nyata tentang budaya positif oleh Bapak Agus Haryanto. Nah, Bapak Ibu, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Baiklah, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh makan dan minum. Tidak boleh makan dan minum. Waktu pelajaran. Jika ada yang tidak membawa baju olahraga ketika jam makan, akan mengelilingi lapang basket 5 kali. Jika ada orang yang terlambat datang, kasih hukuman kuat jam 10 kali. Siapa yang datang terlambat saat jam berjalan lari 2 keliling lapangan. Saya mau yang terlambat baris maju ke depan sambil menyebutkan nama-nama 25 nabi. Ya, bagus. Berjalan jongkok keliling lapangan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi